Nah, oke, teman-teman bisa lihat itu pada kepala pistonnya ini raknya sangat tebal sekali. Ini saya sengaja belum saya bersihkan supaya teman-teman bisa lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel saya Siples Tutor yang membahas tentang seputar kerusakan sepeda motor dan perbaikannya. Selamat siang teman-teman semua dimanapun kalian berada. Mudah-mudahan aktivitasnya untuk hari ini dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke, di video ini saya akan membuat tutorial lagi untuk teman-teman semua. Jadi sebelum menonton video ini, yang baru nonton jangan lupa dukungannya terlebih dahulu. Subscribe sebanyak-banyaknya, nyalakan juga tanda loncengnya biar teman-teman semua tidak ketinggalan video terbaru saya. Dan jangan lupa juga like, komen yang banyak di bawah, serta share juga video ini ke teman-teman yang lain biar teman-teman yang lain bisa belajar dengan melihat video ini. Oke, di hadapan saya itu ada motor Yamaha Matic ya teman-teman. Ini Matic Mio M3 125. Nah, jadi Mio M3 ini apabila dihidupkan dia tidak mau langsam ya teman-teman. Setelah itu kalau dia dihidupkan itu harus dikasih gas sedikit. Pas hidup itu dia langsung getar untuk mesinnya ya teman-teman, langsung bergetar pada mesinnya. Nah, di sini sebelum kita ponis kerusakannya di mana, itu saya akan coba dulu untuk menghidupkannya biar teman-teman semua bisa paham dengan kerusakannya. Oke? Oke, untuk gejala kerusakan pada injeksinya atau lampu injeksinya itu tidak ada masalah ya teman-teman. Ini masih normal. Kita coba untuk menghidupkannya. Oke, tidak mau hidup. Kita selah. Kasih gas. Oke, ini apabila saya gas sedikit itu langsung getar ya teman-teman. Oke, nah dia langsung mau hidup, mau mati. Apabila dilepaskan gasnya dia langsung mati ya teman-teman. Saya lepaskan sedikit gasnya. Nah digas dia langsung berat. Teman bisa dengarkan, ini apabila saya gas dia langsung berat ya teman-teman, langsung bergetar untuk mesinnya. Nah, dia langsung mati. Nah, apabila di starter seperti ini, kalau setelah hidup itu bisa langsung hidup motornya. Tapi apabila parkir 1 jam atau setengah jam itu langsung susah untuk menghidupkannya apabila menggunakan starter. Nah, itu untuk kendalanya. Nah, untuk kerusakan pada injeksinya itu tidak ada masalah. Nah, oke, teman-teman, jadi seperti itulah untuk kerusakan motor ini. Dan juga kata si pemilik motor itu terkadang-kadang susah juga untuk menghidupkannya. Terkadang-kadang dia tidak susah hidupnya. Jadi yang pertama itu apabila dihidupkan tidak mau langsam. Yang kedua apabila dikasih gas untuk menghidupkannya dia langsung getar mesinnya ya teman-teman, dan dilepas gasnya dia langsung mati. Nah, itu untuk kendala pada motor ini. Yang kendala yang ketiga itu kerusakannya adalah terkadang-kadang susah juga untuk menghidupkan motor ini. Nah, oke teman-teman, jadi langkah pertama kita akan cek pada bagian kepala busi dulu dan membuka pada bagian businya. Nantinya kita cek dulu pada bagian kepala busi. Nah, oke teman-teman, untuk pada bagian kepala businya dia keadaannya seperti ini. Dia sudah memakai kabel. Jadi kabelnya disambung langsung ke arah businya seperti ini. Oke. Ini bisa-bisa saja dilakukan seperti ini selagi tidak ada masalah lain yang akan terjadi nantinya ya teman-teman. Nah, ini nggak apa-apa juga untuk dipakai seperti ini. Tapi alangkah baiknya gunakanlah kepala busi untuk motornya supaya nantinya tidak ada terjadi kerusakan seperti terbakar untuk motornya. Nanti takutnya kalau tidak ada kepala busi seperti ini, apabila ada minyak yang jatuh dia akan terbakar nantinya ya teman-teman. Nah, itu kendalanya
atau efek sampingnya kalau tidak memakai kepala busi. Nah, kalau seperti ini itu bisa-bisa saja. Kalau teman-teman semua ingin melakukan seperti ini, itu tidak masalah juga. Yang penting teman-teman harus perhatikan apakah sebenar-benar aman untuk menggunakan kabel seperti ini. Oke, sini saya akan buka dulu pada bagian businya. Oke teman-teman, jadi di sini untuk pada businya itu masih normal. Sepertinya businya baru diganti juga ya teman-teman. Oke, ini untuk businya aman. Oke, untuk businya aman ya teman-teman, karena businya masih baru. Sepertinya businya ini baru sudah diganti juga. Ini masih baru ya teman-teman. Oke, langkah kedua saya akan cek pada bagian pengapian businya ya teman-teman. Apakah pada pengapian businya ini normal atau ada kendala yang lain. Nah oke teman-teman, setelah dicek pada bagian pengapian businya itu normal, tidak ada masalah. Untuk langkah ketiga saya akan cek pada bagian kompresinya. Nah ini sangat sering sekali saya lakukan untuk kerusakan motor seperti ini. Itu sangat sering sekali terjadi kerusakan pada kompresinya. Oke, saya akan cek pada kompresinya. Cara mengecek kompresinya itu sudah sering sekali saya lakukan di video saya sebelumnya. Itu caranya teman-teman cukup sempal saja lubang businya ini menggunakan jari tangan. Nanti dia akan terasa apabila kompresinya itu normal, jari tangan kita akan disembur keluar. Nah apabila kompresinya tidak normal, maka jari tangan kita biasa aja untuk menutupnya, tidak ada semburan keluar sedikit pun. Oke, saya akan coba. Nah oke teman-teman, begitulah cara untuk mengecek kompresinya itu menurut versi saya. Nah jadi setelah saya cek untuk kompresinya tadi, itu terkadang-kadang ada kompresinya, terkadang-kadang dia hilang kompresi ya teman-teman. Nah jadi sumber masalah atau kerusakan seperti ini itu ada pada kompresinya yang sering hilang. Oke, untuk kerusakan motor seperti ini itu sering sekali terjadi, dan sering sekali saya buat tutorialnya untuk kerusakan seperti ini. Nah kalau untuk motor Matic Yamaha ini basicnya, apabila kompresinya itu hilang-hilang sedikit, itu dia masih bisa dihidupkan. Nanti pas di bawah jalan dia akan ketahuan kerusakannya. Oke. Nah kalau untuk basicnya motor Honda, itu apabila hilang kompresinya itu tidak mau sama sekali untuk dihidupkan motornya. Nah jadi seperti itu untuk basic motor Yamaha Matic dan Honda Matic. Oke. Nah di sini saya akan buka saja pada bagian headnya, biar nanti bisa dicek sekalian untuk pada bagian klep in dan X nya, apakah benar-benar pada klepnya itu memang bocor atau ada kendala lain. Oke, saya akan buka dulu.
Nah, oke, teman-teman, di sini untuk headnya sudah saya buka. Kemungkinan memang betul pada bagian payung klepnya itu bocor. Karena kenapa? Karena di bagian kepala pistonnya keraknya itu sangat tebal sekali. Nah, di sini saya akan perlihatkan kepada teman-teman semua. Nah, oke, teman-teman bisa lihat itu pada kepala pistonnya ini keraknya sangat tebal sekali. Ini saya sengaja belum saya bersihkan supaya teman-teman bisa lihat kenapa pada kompresinya itu hilang. Mungkin disebabkan karena kerak ini yang sudah tebal. Akibatnya kerak ini akan nempel ke payung klep dan payung klep pun akan bocor. Terjadilah kompresi tersebut hilang. Oke, ini pada kepala pistonnya. Setelah itu saya akan perlihatkan pada bagian headnya, pada ruang bakarnya ya teman-teman. Nah, oke, teman-teman. Jadi ini headnya. Teman-teman bisa lihat itu pada kerak ruang bakarnya ini sangat tebal sekali. Bukan saja di kepala pistonnya ya teman-teman keraknya yang nempel, di bagian ruang bakarnya ini juga nempel. Oke. Di sini saya belum cek pada bagian klep in dan X-nya ini apakah memang betul dia bocor atau kompresinya tersebut hilang disebabkan karena keraknya ini yang sudah tebal. Sini saya akan tes dulu pada bagian in-nya. Seperti biasa saya menggunakan pertalite atau bensin, terserah, mau pertamax juga boleh, asalkan dana di kantong mencukupi untuk mengetes pada bagian klep in dan X nya ini bocor atau tidaknya. Oke, saya masukkan pada bagian in nya terlebih dahulu. Sebentar. Oke, saya masukkan. Oke, ternyata pada bagian klep in-nya tidak terlalu bocor, hanya mengerimis, hanya rembet dikit saja. Itu basahnya sedikit, tidak begitu juga. Oke, setelah itu saya coba lagi pada bagian klep X-nya. Itu yaitu klep apinya ya, teman-teman. Nah, di sini saya coba. Oke, teman-teman bisa lihat. Itu langsung basah seperti ini. Oke. Nah, oke. Karena klep in dan X nya sudah saya coba, ternyata pada bagian klep in tidak ada masalah. Yang bermasalah itu pada bagian klep X nya. Itu bocor ya teman-teman. Biasanya ini ya teman-teman, yang membuat klep bocor seperti ini itu disebabkan karena tidak pernah melakukan penyerpisan buang arak seperti di sini ruang bakarnya ini ya teman-teman, atau membersihkan kepala piston. Seharusnya untuk motor teman-teman semua, kalau seandainya ada kerusakan seperti ini, sebelum terjadi kerusakan seperti ini, teman-teman harus melakukan servis buang arang. Servis buang arang itu bagaimanakah caranya? Yaitu dibuka pada bagian headnya dan membersihkan pada bagian ruang bakarnya ini kerak-kerak yang nempel seperti ini, dan juga membersihkan pada bagian ujung kepala piston. Nah, itu akan mengantisipasi supaya nantinya klep tidak akan gampang bocor. Nah, karena di sini di hadapan saya ini dia tidak pernah melakukan seperti itu, akibatnya klep ini bocor. Apa bisa bocor pada bagian klepnya ini? Karena keraknya yang sudah tebal, dan setelah keraknya tebal tersebut, apabila motor ini bekerja dalam ruang bakarnya ini, kerak ini akan terkelupas dan akan menempel pada bagian payung klepnya. Nah, jadi seperti itu untuk kerusakan motor yang di hadapan saya ini. Mungkin ada juga motor teman-teman semua yang terjadi kerusakan seperti ini, atau garapan terjadi kerusakan seperti ini. Bisa juga diakibatkan karena pada motor teman-teman semua atau garapannya itu sudah mulai makan oli. Jadi oli yang terbakar di ruang bakar ini dia akan menjadi kerak seperti ini. Bisa jadi juga seperti itu gejalanya yang diakibatkan karena kompresinya itu bocor. Oke? Karena di sini untuk motor yang di hadapan saya ini bocor klepnya itu hanya diakibatkan karena tidak pernah servis buang arang. Jadi motor ini tidak makan oli ya teman-teman, atau asap ngebul itu tidak ada pada motor ini. Nah, oke. Dan juga saya sudah sangat sering sekali melakukan perbaikan atau kerusakan seperti ini. Ini sangat sering sekali. Mungkin di video saya yang sebelumnya teman-teman bisa cek atau nonton, itu sangat sering sekali terjadi kerusakan seperti ini. Nah, mudah-mudahan teman-teman bisa paham. Di sini saya akan langsung saja membuka komponen yang ada di headnya ini, dan saya akan membersihkannya seperti biasa. Saya akan membersihkannya pada bagian lubang-lubang in
dan X-nya dan ruang bakarnya. Oke, saya akan buka dulu. Nah, oke, teman-teman, di sini saya ingatkan dulu pada teman-teman semua. Kalau seandainya teman-teman membuka pada komponen yang hitnya seperti ini, khususnya untuk Mio M3, karena peletuknya itu sudah zaman terkinian ya teman-teman. Jadi untuk peletuknya ini, kalau teman-teman buka, nanti teman-teman harus tandain terlebih dahulu. Karena kenapa? Nanti takutnya kalau ketukar posisi peletuknya ini X ke in ke X, itu akan terjadi suara bunyi seperti klep renggang. Nah, otomatis nanti teman-teman bisa bongkar ulang lagi ya teman-teman. Nah, jadi sebelum dibuka seperti ini, teman-teman tandain dulu. Bagaimana caranya ditandain supaya nantinya teman-teman ingat posisi peletuknya ini di mana letaknya, ataukah di in ataukah di X. Oke? Nah, oke, teman-teman. Jadi di sini untuk headnya sudah selesai saya bersihkan. Jadi seperti ini saja bisa dibersihkan ya teman-teman. Karena ini motor harus cepat selesai. Kalau untuk membersihkannya sampai memang benar-benar bersih itu memakan waktu agak lama juga. Yang penting pada bagian klep, lubang-lubang itu sudah bersih. Oke. Untuk pembersihan pada bagian ruang bakarnya itu teman-teman harus benar-benar bersih. Karena kenapa? Karena di sini itu adalah letak pada payung klepnya. Nah, di sini kita akan melakukan penyekiran pada bagian lubang-lubang sini. Nah, oke. Untuk payung klepnya juga sudah saya bersihkan. Kerak-kerak yang nempel itu sudah saya bersihkan. Nah, di sini karena dia sudah bersih, otomatis saya akan melakukan penyekiran klep. Nah, untuk penyekiran klep ini mungkin saya tidak membuat videonya. Ini akan saya percepat saja. Karena kenapa? Karena di video saya yang sebelumnya sudah ada melakukan tutorial penyekiran klep. Silahkan teman-teman klik link yang sebelah kanan di atas. Teman-teman bisa lihat videonya sampai habis. Oke, teman-teman, saya akan percepat saja untuk penyekiran klepnya. Oke, teman-teman, untuk penyekiran klepnya sudah selesai. Jadi alhasil seperti ini. Pastikan benar-benar untuk penyekiran klepnya ini benar-benar tidak bocor ya teman-teman.
Karena kenapa? Karena ini motornya injeksi. Kalau motor injeksi itu paling anti sekali ya teman-teman. Kalau seandainya klepnya bocor-bocor sedikit, itu tidak boleh kalau untuk motor injeksi. Beda lagi kalau teman-teman semua ada garapan seperti motor karburator, bocor-bocor dikit masih bisa dipakai. Oke. Untuk penyekiran klepnya seperti biasa saya hanya menggunakan tangan ya teman-teman, tidak menggunakan bor. Karena kalau menggunakan tangan itu hasilnya lebih memuaskan, dan juga untuk ketahanannya mungkin lebih lama daripada memakai bor. Oke. Sini sudah saya bersihkan semuanya untuk komponen pada headnya. Untuk seal clamp saya memakai produk dari Suzuki Smash. Ini asli ya teman-teman. Jadi saya lebih nyaman memakai seal clamp merek dari Suzuki Smash. Oke, saya akan rakit lagi untuk headnya karena penyekiran klepnya sudah selesai. Seperti biasa ya teman-teman, sebelum merakit atau memasang pelatuknya nanti, itu teman-teman tadi saya sudah bilang bahwasanya untuk pelatuk ini harus ditandain. Kenapa bisa seperti itu? Nanti takutnya kalau ketukar salah, ketukar letak pasangnya itu akan menyebabkan atau menimbulkan bunyi seperti klep renggang. Nah, itu antisipasi supaya nantinya jangan kelupaan. Oke, saya akan rakit lagi. Oke, teman-teman, untuk perakitan pada bagian headnya sudah selesai. Di sini saya akan lanjut saja untuk membersihkan pada bagian kepala piston. Oke, setelah itu saya akan merakit semuanya. Lagi.
Teman-teman, di sini untuk pemasangan semuanya sudah selesai, jadi tinggal mencoba untuk menghidupkannya. Nah, tadi saya tidak mengeceknya lagi untuk kompresinya, saya langsung pasang saja untuk pada bagian businya. Di sini saya akan coba untuk menghidupkannya, apakah hasilnya sudah normal atau masih ada kendala yang lain. Yuk. Oke. Tadi di bagian mesinnya sudah dibuka. Setelah dipasang lagi itu tidak ada kendala pada bagian lampu injeksinya. Kita coba langsung start. Oke teman-teman, motornya sudah dalam keadaan hidup, langsannya sudah normal kembali. Jadi kalau tadi itu dihidupkan motornya ini, langsannya tidak mau ya teman-teman. Setelah itu digas dia agak berat, tapi di sini untuk cara gas itu normal teman-teman, tidak ada kendala. Oke, saya hidupkan dulu sementara. Nah oke teman-teman, jadi seperti itulah untuk kendala kerusakan pada motor Mio M3 125. Itu kerusakannya hanya pada klepnya yang bocor. Oke teman-teman, jadi seperti itulah untuk perbaikannya ya teman-teman. Mungkin sampai di sini saja untuk tutorial saya kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan jangan lupa juga untuk teman-teman yang baru nonton, subscribe sebanyak-banyaknya, nyalakan juga tanda loncengnya biar teman-teman semua tidak ketinggalan video terbaru saya. Dan jangan lupa juga like, komen yang banyak di bawah, serta share juga video ini ke teman-teman yang lain biar teman-teman yang lain bisa belajar dengan melihat video ini. Oke teman-teman, sampai bertemu lagi di video saya yang selanjutnya.